Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jinanda Abimanyu. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Saat ini saya sedang menempuh semester 2 di jurusan Teknik Informatika. Oke, hari ini saya ingin melakukan tutorial cara inisial config switch dan router pada Cisco Packet Tracer. Kita buat topologinya terlebih dahulu. Topologinya sudah jadi. Nah, di sini ada beberapa syarat. Tugasnya yaitu untuk tunjukkan config ubah hostname, tunjukkan config ubah PTY, tunjukkan config line interface. Kita penuhi semuanya satu persatu. Kita mulai dari tunjukkan config ubah hostname terlebih dahulu. Dan kita mulai dari switch ya. Buka switchnya, masuk bagian CLI, kemudian enable, masuk ke config terminal ya. Untuk merubah hostname-nya itu cukup mudah. Tinggal masuk config terminal, hostname, kita ganti namanya ini untuk merubah si switch-nya ini, nama switch ini nanti berubah akan jadi SW1. Jadi namanya register, nah otomatis maka akan jadi SW1. Kemudian selanjutnya config VTY. Tulis client VTY song gas. Dan kita masukkan passwordnya. Password ini berguna untuk meremote akses dari switch-nya. Jadi menggunakan line VTY kalau tidak salah. Passwordnya kita ganti nama saya aja. Ya, begin, slide, shift. Dan selanjutnya tunjukkan config line interface. Mungkin di sini maksudnya command line interface. Jadi tampilan dari config atau command line interface-nya itu ya ini gitu. Kita sedang mengkonfig switch ini menggunakan command line interface. Jadi lanjut. Cara keempat yaitu tunjukkan cara membuat username dan password. Caranya username kembali ke config-nya, kemudian nama Junanda, dengan passwordnya itu lagi maju, kemudian setelah itu kita please console, song, kemudian di sini kita tulis login lokal karena untuk masuk ke uh, nantinya untuk masuk ke device switch-nya nanti menggunakan jalur lokal. Tuh. Nah, untuk membuktikan bahwa username Junandanya dan passwordnya Abimanyu ini bisa bekerja, caranya mudah. Pertama-tama kita simpan dulu ininya, konfigurasinya, dengan cara klik copy, running, and startup config. Klik. Ini fungsinya untuk menyimpan si konfigurasi ini ke dalam
NVRAM. Kemudian setelah itu kita reload, kita restart dari device switch-nya. Nanti pas sudah masuk, maka akan muncul tampilan user access verification yang tadi kita buat dengan username-nya itu Junanda dan password-nya Alima juga. Otomatis kita bisa mengakses si switch-nya. Oke, selanjutnya untuk menunjukkan cara config time zone. Saya ketik sebentar, di sini sedang ada pembacaan karena saya salah mengetikkan kalimat atau kata ya. Nah, ini jadi teman-teman kalau ingin melakukan konfigurasi usahakan jangan sampai typo. Maka nanti akan seperti itu, harus menunggu ditranslate dulu apa komen ini ada atau tidak. Nah, ini tulisannya unknown comment or computer name. Jadi tidak ada di dalam komputer komen tersebut. Oke, untuk lanjut untuk cara mengkonfig time zone-nya itu pertama-tama kan kita cek waktunya di switch ini terlihat eh, waktunya tidak sesuai dengan hari ini. Sekarang itu adalah tanggal 26 bulan 3 tahun 2023 di jam 11.30. Kita atur caranya itu offset. Aduh, offset 14.2 00 tanggalnya 26 bulan 4 tahun 2023. Kita show lagi. Oke, nah maka sudah sesuai dengan yang kita setting. Jadi itu caranya untuk melakukan work setting. Nah, kemudian untuk tahu bagaimana konfigan dari ubah hostname, terus konfigan dari PT-nya itu berhasil, caranya kita ke config terminal. Kemudian di sini oh tidak perlu. Kita exit. Kemudian kita show running config. Maka hasil konfigurasi yang tadi kita buat seperti config ubah hostname, kemudian temukan config PT ini bisa terlihat kan. Sini terdapat hostname-nya itu SW1, kemudian yang username dan passwordnya itu juga terlihat di sini Junanda, password 0 Abimanyu, kemudian bahwa terus, kemudian line konsol kosongnya juga terlihat di sini ada login lokalnya, dan ini line VTE-nya itu ada passwordnya namanya Junanda. Selanjutnya mungkin kita ke terlebih dahulu ya, ke bagian router untuk melakukan config yang sama. Dulu cuma di router ini juga kita pakai CLI.
Di sini kita ketikkan N aja, lalu ter enable. Kita lakukan hal yang sama ya. Pertama kita rubah hostname-nya dulu, masuk ke config terminal, hostname, kemudian kita ganti namanya jadi routerku. Otomatis namanya akan berubah, yang tadinya router jadi routerku. Oke, selanjutnya itu tadi config ya. Berarti kita buat line ty 15. Nah, passwordnya kita samakan saja biar kita tidak lupa ya. Ini sheet. Kemudian tunjukkan config line interface. Seperti biasa, ini adalah contoh dari command line interface. Gitu. Mungkin maksudnya ya command gitu, bukan config. Jadi ini kita sedang melakukan konfigurasi di CLI atau command line interface-nya. Kemudian selanjutnya dengan kita buat username dan password. Username kita hostnya itu admin. Kemudian kita masuk line line konsol ya, salah kurang fokus saya. Line konsol kosong dan misalkan login lokal exit. Selanjutnya config time zone, sama halnya juga di switch tadi. Kalau kita show clocknya, maka itu nggak sesuai dengan hari ini ya gitu, waktu real time di real time kita gitu. Jadi ini masih tahun 1993, jadi agak ngaco ya. Makanya kita set dulu itu yang jelas 25 kosong tahun 2006 bulan March 2023. Set, kita cek lagi untuk memastikan show clock. Nah, sudah sesuai. Kemudian kita cek hasil konfigan kita ya. Baca soal konfig apakah sudah ada semua. Namenya routerku, username-nya sudah ada config, admin ada dengan password hari maju. Kemudian di sini kita lihat line semua udah login lokal, terus line VTI-nya sudah ada sesuai berarti ya. Selanjutnya di sini kan kalau kita lihat gitu passwordnya itu kan masih terlihat gitu ya. Jadi belum terenkripsi gitu. Jadi kalau seandainya emang ada hacker yang masuk bobol switch kita, kemudian dia nggak tahu nih passwordnya apa nih. Ntar dia bisa cek dengan ini, melihat running config kita dengan melihat passwordnya sih apa sih, passwordnya tuh apa sih, terlihat di mana. Nah, untuk menyamarkan password ini itu caranya kita fungsi terminal, kemudian kita enable ya
Eh, bentar, saya lupa. Saya cek di sini. Hmm, ini udah ada modulnya, teman-teman. Caranya itu yaitu dengan service ya, service password encryption. Maaf, sedikit lupa tadi. Jadi kita masukkan service password encryption, dan kita enter. Ah, nanti ketika kita show lagi sini ya, show running config apa? Nah, passwordnya nanti akan dirubah jadi kode yang panjang ini teman. Jadi tersembunyi gitu, jadi disembunyikan. Jadi kalau ada orang mengakses ini kita gitu secara ilegal, kemudian dia cek running config kita, tetap nggak bisa gitu. Jadi dia harus menerjemahkan dulu gitu untuk bisa jadi password berbentuk teks gitu, plain teks gitu. Oke, selanjutnya seperti biasa setelah kita melakukan konfigurasi itu teman-teman jangan lupa untuk eh, simpen lagi gitu hasil konfigurasi kita ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau reload atau mau restart device kita, atau mungkin tiba-tiba kita lagi konflik, tiba-tiba mati lampu gitu, jadi kan nggak ada daya listrik yang masuk, otomatis kan mati gitu, jadi tetap tersimpan gitu. Sama dengan copy running config, startup config. Jadi ini kita menyimpan hmm, hasil konfigurasi kita ke Environment. Ya, sudah bisa. Kemudian kita kan, oh ya kita tes dulu ya ini apa, apakah berhasil gitu konfigurasi username dan password kita yang telah kita buat tadi. Dulu, nah sudah berhasil ya. Passwordnya itu tadi Abi Mani. Salah. Loh, ah, berhasil. Oke, logout, terus kembali. Nah, di sini untuk bisa eh, membuat ketiga device ini bisa terhubung atau bisa saling ping, itu caranya ada tapi dikit sih. Kita buat IP address-nya dulu. Kita buka desktop, kita buat IP dari si PC-nya, yaitu 192.168.1 nya sekarang selesai. Kemudian kita masuk ke ada. Nggak ada. Nah, di sini kita buat IP address-nya milik router ya. Kita buat dulu secara statik aja. Well, terminal, interface, tadi pakai port. Nah, cek dulu. Si router ini pakai port 0/0. Oh, kosong, 11 kosong. Kita buat kita
ketikkan IP atau address begini cara cepatnya. 192.168 titik 1.1 255 titik 255 titik 255. Jadi di sini subnetnya harus sama. Dan setelah kita masukin IP itu jangan lupa kita kan mau shutdown. Ini tandanya sudah berhasil dikonfigurasi dengan ada keterangan change state to up. Kalau tulisannya mungkin change state to down atau yang lain, berarti konfigurasi IP-nya itu ada kemungkinan gagal. Exit, otomatis, exit lagi, out. Nah, tadinya yang tadi sebelumnya itu kabel ini tuh merah, sekarang sudah berubah warna jadi warna hijau, artinya sudah terhubung. Coba ping nih, kan? Tapping dengan PC, kita masuk ke PC, kita ketikkan ping IP dari routernya tadi, yaitu 192.168.1.1. Ini tandanya bahwa uh, ping dari PC ini sudah berhasil, PC ini sudah berhasil ping dari IP si routernya gitu, artinya datanya. Kalau tulisannya RTO atau request out itu artinya hasil pingnya itu gagal. Jadi si PC ini nggak bisa nge-ping si routernya. Kalau hasilnya request timeout bukan seperti ini ya. Itu artinya gagal. Kemudian bagaimana agar kedua ini bisa masuk ke bisa terhubung atau bisa mengirim pesan ke device switch-nya. Caranya kita masuk ke switch lagi, masukkan, caranya kita buat VLAN di switch-nya gitu. Agar si PC dan si routernya itu bisa nge-ping si switch-nya. Walaupun kedua device ini antara router dengan PC ini udah bisa saling mengirim pesan atau ping satu sama lain, ya kan. Tapi belum tentu si router atau si PC ini bisa nge-ping si switch-nya. Padahal eh, mereka sejalur gitu. Kan caranya itu kita buat VLAN yang itu interface atau INT juga boleh. Ini LAN satu. Kita buat IP address-nya. Buat 1.1.3 dibedakan di setiap device-nya. Routernya juga harus beda, PC-nya beda, IP-nya dengan membedakan di belakang saja. 25.0. Jangan lupa mau shutdown. Select stage to up. Kita cek lagi hasil pengetikan kita di show link config. Nah, di sini akan muncul interface VLAN 1 yaitu dengan IP address-nya itu 192.168.1.3 dengan subfrekuensinya 255.255.255 dan 255.0. Kita coba ping lewat PC dulu. Ping 192 tadi IP dari si switch-nya itu adalah
titik tiga, titik satu, titik tiga. Nah, request timeout. Nah, ini teman-teman, contoh request timeout gitu. Jadi ping awalnya itu nggak bisa terhubung karena mungkin ya awal-awal gitu, sedang berproses gitu. Entah juga ya. Cuman biasanya juga gitu kalau kita pengen nge-ping ke PC ke device lain tuh biasanya awal-awal tuh request timeout, tapi nanti seterusnya udah bisa ke-ping atau bisa terhubung. Dan kita coba lagi ping si routernya 192.168.1.1 TL. Ini kita coba nih di router. Router kita coba ping. Kita coba ping. Kalau di sini bisa nggak ya? Oh bisa. Kita coba ping switchnya dulu. 108.1.3. Ping sedang mengirimkan. Nah, hasilnya masih 60%. Kita coba lagi biar bisa 100%. Ping 192.168.2. Sudah 100%. Jadi 5 ping yang dikirimkan itu bisa diterima oleh si switch-nya di kelima-limanya. Kelima-limanya bisa diterima oleh switch. Dan kita coba ping yang PC ya. Si 1.1.2. Ping berhasil 100%. Kemudian eh, di switch-nya kita coba ping enable ping 198.1.1 kita ping router terlebih dahulu. Oke, berhasil 100%. Kemudian kita ping PC. Semua. Di ketiga device ini sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa saling mengirimkan dan menerima surat. Nah, cara lain selain ping itu, kalau di Cisco Packet Tracer kita pakai yang namanya ini nih, video, add simple video. Jadi kayak semacam ngirim pesan gitu kan. Kita coba dari router ke switch. Kan di sini akan muncul wah statusnya itu successful, berarti artinya berhasil gitu kirim pesannya. Dan di sini successful, terus dari switch ke router successful, switch ke PC successful. Hapus dulu biar bisa dilihat PC ke router successful, si ke switch successful. Oke, jadi ketiga device ini sudah bisa saling terhubung satu sama lainnya. Oke, jadi terima kasih. Sekian tutorial inisial config switch dan routernya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.